Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam segmen yang kita tunggu-tunggu pada kesempatan ini, yaitu perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dalam sirah nabawiyah. Sahabat Salam TV sekalian, kita sudah membahas pada edisi sebelumnya bagaimana getirnya perjalanan risalah ataupun perjalanan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah, dan berbagai macam rintangan dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memberikan taufik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntaskan perjalanan hijrah dengan keselamatan. Dan kita masuk pada segmen berikutnya tentang apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di negeri Madinah. Karena pada edisi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana detik-detik kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum masuk ke kota Madinah beliau singgah dulu ke Kuba dan mendirikan masjid di sana dan berdiam beberapa hari di sana, kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pemuliaan dan kemuliaan dari penduduk-penduduk kota Madinah yang menyambut beliau dengan penuh sukacita, sampai pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba sampai ke rumah persinggahan di mana beliau akan berdomisili sementara, yaitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Salam TV rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan detik-detik kedatangan beliau, sebagaimana dikatakan Sofiyah binti Huyai, orang-orang Yahudi pun menanti kedatangan beliau. Menanti bukan dalam rangka untuk berupaya mencari kebenaran, tidak. Akan tapi mereka memastikan apakah Nabi itu adalah berasal dari Yahudi atau dari mereka. Dan ketika jelas perkara itu, dan Sofiyah menceritakan ketika Rasulullah datang ke Madinah pertama sekali, maka ayahku Huyai bin Akhtab datang bersama pamanku, kata Sofiyah. Dan di pintu kota Madinah mereka menyaksikan kedatangan Nabi dan memperhatikan ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu mereka melihat ciri-ciri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka baca dan mereka ketahui dari kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, dari kitab Taurat, dan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya. Lantas setelah mereka menyaksikan kedatangan Nabi, saudara dari Huyai bin Akhtab bertanya kepada Huyai, "Wahai Huyai, apakah benar dia adalah Nabi yang dikabarkan di kitab kita? Apakah benar dia orangnya?" Dan Huyai berkata, "Iya benar." Dan mereka akui itu, iya benar. Lantas saudara Huyai bertanya, "Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan kau tunjukkan?" Dan Huyai berkata, "Aku akan memusuhinya sampai kapanpun selama aku hidup." Inilah yang terjadi dalam tatanan masyarakat Yahudi saat itu ketika menyambut kedatangan Nabi yang mereka ketahui nasabnya, mereka ketahui cirinya, dan kemudian mereka kufur kepadanya, tidak mengakuinya, mengingkarinya karena hasad dan dengki di hati mereka, karena Nabi terakhir itu berasal dari kalangan orang-orang Arab yang selama ini mereka nistakan, yang selama ini mereka anggap rendah, yang selama ini mereka bodoh-bodohkan. Tiba-tiba datang Nabi dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Yahudi sendiri. Maka inilah yang membuat kebencian orang Yahudi begitu sangat mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat Salam TV, kita lanjutkan lagi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun tatanan kehidupan masyarakat yang begitu sangat majmuk pada saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui, di Madinah ketika kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 elemen masyarakat yang berkutat di wilayah Madinah pada saat itu. Yang pertama adalah kaum muslimin. Yang kedua adalah orang-orang musyrik yang masih lumayan besar jumlah mereka di wilayah Madinah pada saat itu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang Yahudi dari 3 suku yang kita sebutkan sebelumnya. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Dan Nabi SAW melakukan langkah-langkah yang strategis untuk membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang modern. Tatanan kehidupan masyarakat yang berupaya untuk menciptakan masyarakat madani di tengah kemajemukan yang ada. Dan ini bukan satu tugas yang mudah, tidak. Karena di dalamnya terdapat beragam kepentingan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya orang-orang Madinah ketika sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempersiapkan sosok pemimpin pemersatu mereka yang akan memimpin orang-orang Aus dan Khazraj pada saat itu, di mana mereka mempersiapkan, bahkan sudah bersiap-siap menyiapkan segala macam persiapan untuk menjadikan seseorang ini menjadi raja. Siapa dia? Dialah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh musyrik sebelum kedatangan Nabi yang digadang-gadang menjadi pemimpin pemersatu Madinah pada saat itu. Begitu Nabi SAW datang, eksistensinya mulai memudar, pengaruhnya sudah mulai surut, dan pengikutnya lambat laun sangat mengecil dan menyebabkan adanya kedengkian di dalam hatinya yang mengantarkan Abdullah bin Ubay bin Salul pada saatnya nanti menjadi tokoh sentral di antara orang-orang munafik dalam rangka menggembosi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa langkah dan usaha yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau awal datang di wilayah Madinah di tengah kemajemukan masyarakat? Masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen yang ada. Dan di tengah masyarakat yang baru saja mereka selesai berkonflik. Konflik yang sangat besar sebagaimana yang kita ketahui antara Aus dan Khazraj belasan tahun lamanya, bahkan berpuluh tahun lamanya. Kedengkian, permusuhan, balas dendam menjadi satu hal yang biasa di antara mereka. Dan Nabi SAW datang dalam kondisi mereka baru saja berdamai dengan keadaan mereka. Berdamai dengan saudara-saudara mereka yang potensi konflik itu boleh jadi akan terulang pada suatu hari. Dan Nabi SAW datang di tengah penduduk masyarakat yang di dalamnya terdapat orang-orang Yahudi. Ini etnis yang berbeda, bukan etnis Arab, akan tapi etnis Yahudi. Yang sebagaimana telah dikenal dalam sejarah peradaban. Bagaimana pengaruh orang-orang Yahudi ini dalam kancah perpolitikan dunia pada saat itu. Dan dikenal juga bagaimana upaya yang mereka lakukan, segala bentuk propaganda yang mereka lakukan untuk membuat sistem tatanan kehidupan masyarakat tidak berjalan normal. Apa yang terjadi? Dan apa yang dilakukan Nabi SAW? Langkah pertama yang dilakukan Nabi SAW begitu tiba di Madinah, yaitu membangun masjid. Membangun masjid. Kenapa Nabi SAW memulai dari membangun masjid? Bukan memulai dari membangun istananya. Atau tidak memulai dari sektor-sektor yang lainnya. Tapi Nabi memulai dengan cara membangun masjid. Ini langkah yang pertama yang dilakukan Nabi dan pekerjaan yang utama yang dilakukan Nabi SAW begitu sampai di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini menyimpan satu rahasia.
Dan di dalamnya terdapat suatu hikmah yang harus kita gali dan telusuri. Kenapa Nabi memulainya dari masjid? Kenapa Nabi SAW memulai dari itu? Jawabannya adalah karena masjid merupakan sumber ataupun awal dari peradaban. Karena masjid di dalam Islam bukan hanya sebagai tempat seseorang untuk beribadah, memfokuskan diri untuk berzikir, membaca Quran, beribadah. Tidak. Fungsi dari masjid lebih luas daripada itu. Karena masjid adalah tempat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Masjid merupakan pusat komando untuk Nabi SAW memimpin rapat militer yang besar pada saat itu. Menentukan kebijakan-kebijakan yang besar. Rasulullah memulai dari masjid. Dan masjid merupakan awal dari pendidikan dan peradaban. Karena Nabi SAW saat itu mengoptimalkan fungsi masjid untuk tempat-tempat pengajaran. Untuk menghidupkan majelis-majelis. Untuk menjadikan sahabat-sahabatnya cerdas di dalam beragama, cerdas di dalam pemikiran dengan adanya langkah diskusi di sana. Maka Nabi SAW menjalankan fungsi masjid sebagai pusat peradaban pendidikan. Dan yang keempat, Nabi SAW juga memaksimalkan fungsi masjid sebagai bentuk kaderisasi sahabat-sahabatnya, baik dalam bidang militer, pendidikan, dan dakwah. Dan selanjutnya yang kelima, Rasulullah menjalankan fungsi masjid sebagai tempat berdomisili orang-orang yang tidak memiliki rumah. Tempat berdomisili orang-orang lemah yang dalam sejarah Islam disebut ahlus suffah. Orang-orang fakir miskin. Kenapa dikatakan ahlus suffah? Karena begitu miskinnya keadaan mereka. Sampai-sampai baju mereka pun terbuat dari kain wol yang kasar. Dari kain wol yang kasar, maka disebutlah mereka sebagai ahlus suffah. Dan banyak lagi fungsi masjid yang lainnya, dan kita cukupkan pada 5 hal ini. Maka dari itu, inilah upaya yang dilakukan Nabi pertama sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Nabi setelah membangun masjid? Dan bagaimana proses itu berlangsung? Dan bagaimana problematika yang dihadapi Nabi SAW dalam upaya membangun sistem tatanan kehidupan masyarakat Madani ini. Tetap bersama kami dalam segmen Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Di antara pekerjaan yang dilakukan Nabi SAW begitu sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Dan dalam masjid ini yang kita maksudkan adalah Masjid An-Nabawi, di mana Nabi SAW ketika tiba di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan bertinggal di sana dalam beberapa waktu, dan beliau mendapatkan satu lahan yang begitu sangat strategis. Di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari terhampar satu tanah yang begitu lebar dan luas, di mana Nabi SAW menyaksikan hal ini merupakan satu langkah strategis untuk membebaskan lahan tersebut. Dan pada saat itu Nabi SAW mendapati lahan tersebut adalah lahan milik salah satu di antara orang Yahudi, dan di dalamnya terdapat perkuburan-perkuburan mereka. Lantas Nabi SAW dengan uang yang dimilikinya membebaskan lahan tersebut. Membebaskan lahan tersebut dengan membelinya dari orang Yahudi tersebut, dan selanjutnya memindahkan kuburan-kuburan tersebut ke tempat yang lain. Maka sterillah saat itu Masjid Nabawi. Dan satu pelajaran yang begitu sangat berharga kita ambil ma'asyiral muslimin. Nabi yang merupakan sosok pemimpin pada saat itu, dan merupakan salah satu di antara penguasa yang berkuasa di wilayah tersebut, sangat mampu untuk merampas tanah dari orang Yahudi ini. Akan tapi hal itu tidak Nabi lakukan.
Karena dakwah Islam bukanlah dakwah yang mengeksploitasi sumber kekayaan dari wilayah yang mereka duduki. Tidak. Akan tapi mereka berupaya untuk merangkul penduduk-penduduk setempat untuk bersinergi membangun peradaban-peradaban yang unggul. Dan ini satu fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Bahwasannya penguasaan Islam berbeda dengan penguasaan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dalam bentuk imperialisme. Di mana mereka masuk ke suatu wilayah, mengeksploitasi sumber dayanya, bahkan sampai taraf menjadikan penduduk setempat merupakan budak-budak mereka. Dan sejarah telah menyaksikan bagaimana pendudukan Inggris terhadap jajahannya, pendudukan Belanda terhadap wilayah jajahannya, dan Perancis dengan wilayah jajahannya, eksploitasi dan lain dilakukan mereka. Dan pemaksaan terhadap agama, dan ini dilakukan mereka. Akan tetapi Islam merupakan dakwah yang berupaya untuk memberikan stabilitas keamanan di wilayah yang mereka duduki. Islam memberikan solusi bagaimana mempersatukan kemajemukan yang ada, membentuk mereka untuk saling berkolaborasi, membentuk suatu sistem tatanan kehidupan masyarakat yang unggul. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW dalam upaya membangun masjid tadi. Dan kemudian yang kedua, di antara pekerjaan yang dilakukan Nabi SAW begitu tiba di kota Madinah adalah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Siapa orang-orang Muhajirin ini? Orang Muhajirin ini adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka mereka disebut muhajir. Dengan jamaknya muhajirin, itu orang-orang yang berhijrah. Sementara sahabat Nabi yang berdomisili tetap di kota Madinah, mereka disebut Ansar. Kenapa mereka disebut Ansar? Karena Ansar dari kata nasrun, nasirun, Ansar. Yaitu apa? Penolong. Karena mereka menolong orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, menyambut mereka, dan merangkul mereka dengan tali persaudaraan. Maka disebutlah mereka sebagai orang-orang Ansar dari penduduk-penduduk kota Madinah. Dan upaya yang dilakukan Nabi SAW mempersatukan mereka dalam ikatan persaudaraan. Mempersatukan mereka dalam satu ikatan di mana persaudaraan ini pada awalnya sama dengan persaudaraan dalam rahim. Yang pada akhirnya nanti akan dihapus persaudaraan tersebut. Bahwasannya tidak ada persaudaraan yang akan mewarisi harta kecuali persaudaraan yang berbasis pada hubungan rahim. Tapi di awal masa kedatangan Islam ini, Nabi SAW mempersatukan antara mereka. Dan ini salah satu di antara upaya yang begitu sangat cerdas yang dilakukan oleh Nabi SAW. Satu upaya untuk meredam konflik dan meminimalisir segala bentuk pertikaian di antara kaum muslimin yang berdomisili di Madinah pada saat itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, perbedaan kultur, perbedaan mata pencaharian, perbedaan wilayah bisa menyebabkan faktor-faktor dari perselisihan. Sebagaimana antara suku dengan suku yang lain berbeda. Bagaimana cara mereka bertutur, bagaimana cara mereka bersikap, dan mana moral-moral yang etis dalam satu penduduk belum tentu etis pada penduduk lainnya. Maka potensi konflik ini diupayakan Nabi SAW untuk diredam. Dan Nabi SAW meminimalisir hal ini dengan cara mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat-sahabat Ansar. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dilakukan Nabi SAW selanjutnya, yaitu membuat piagam persekutuan Islam. Di antara internal kaum muslimin, Nabi SAW mengumpulkan mereka untuk bersepakat terhadap satu fakta, yaitu perjanjian, persekutuan antara kaum muslimin. Dan kedepannya ini akan disebut juga dengan Fakta Madinah. Dan Nabi SAW berupaya untuk mengikis segala bentuk sikap-sikap jahiliyah.
Nabi berupaya untuk meminimalisir bahkan menekan dan memberantas nilai-nilai jahiliyah dalam sistem tatanan kehidupan masyarakat muslim pada saat itu. Bagaimana sistem kehidupan masyarakat jahiliyah? Sebagaimana yang kita ketahui pada muqaddimah sirah nabawiyah, di mana kultur dari masyarakat jahiliyah pada saat itu, yaitu yang kaya akan senantiasa dimenangkan dalam perdebatan, dan si miskin senantiasa tersisih dalam kehidupan sosial dan tidak dipandang dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dan ini satu hal yang membudaya pada sistem masyarakat jahiliyah. Dan selanjutnya, sistem masyarakat jahiliyah menuntut seseorang untuk senantiasa loyal kepada suku apapun yang terjadi, baik dia itu benar atau salah. Yaitu fanatisme buta terhadap kelompok. Ta'asubiyah, yaitu sikap fanatik, sikap ta'asub yang mereka arahkan hanya untuk suku ataupun keluarga mereka. Sampai mereka memiliki semboyan, slogan yang senantiasa mereka ucapkan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah keluargamu, baik dia seorang yang zalim ataupun melakukan kezaliman. Tak mereka pandang itu. Ini sistem kehidupan masyarakat jahiliyah, fanatisme buta terhadap kelompok. Dan Nabi SAW juga menyaksikan bahwasannya sistem kehidupan masyarakat jahiliyah, mereka sangat mengagungkan seseorang yang memiliki nasab dan hasab. Seseorang yang memiliki garis keturunan yang istimewa dari kalangan darah biru. Dan orang-orang yang memiliki harta. Dalam kehidupan tatanan masyarakat, mereka seperti kebal hukum, tidak tersentuh hukum, karena mereka dianggap orang-orang tinggi. Maka dari itu Nabi SAW berupaya untuk mengikis segala bentuk moralitas jahiliyah yang baru saja dilewati oleh para sahabatnya, mengukuhkannya dalam bentuk perjanjian. Bagaimana fakta perserikatan ataupun piagam perserikatan yang dilakukan Nabi SAW dengan kalangan internal kaum muslimin. Maka disebutkan bahwasanya Nabi SAW yang pertama menegaskan dalam perjanjian tersebut bahwa mereka adalah suatu umat. Mereka adalah satu kesatuan yang berbeda-beda dengan umat lainnya. Maka di situ Nabi mendeklarasikan bahwasannya tidak ada orang Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada Quraisy, tidak ada kabilah-kabilah lebih tinggi daripada Islam. Sesungguhnya kita seluruhnya bersaudara. Kita adalah satu umat, kita adalah satu tubuh. Dan ini menjadi satu pusat komando dari Nabi SAW. Dengan satu filosofis, al-muslim kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'dah. Seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang utuh, yang satu sama lain mereka saling menguatkan. Maka di awal ditegaskan oleh Nabi dalam perserikatan itu, dalam perjanjian itu, kita adalah suatu umat. Di tengah perbedaan yang ada, kita adalah satu umat. Kita adalah satu tubuh yang harus saling menguatkan. Dan selanjutnya yang kedua, Nabi mengatakan juga dalam perjanjian tersebut, golongan muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka, satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum mukminin. Dan setiap kabilah Ansar tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kaum mukminin. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW dalam upaya ikatan persaudaraan itu juga harus ditopang dengan sikap saling tolong menolong di antara mereka dalam urusan membayar satu tebusan ganti rugi terkait dengan jinayah, kriminalitas yang dibuat, baik itu dalam pembunuhan dan lain sebagainya. Kalau terjadi diat, yaitu ganti rugi, denda, mereka harus saling tolong menolong di antara mereka untuk menuntaskan tuntutan biaya tersebut. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyatakan bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang di antara mereka yang dililit hutang dan tidak mampu memberi nafkah dengan cara
memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun diat. Ya, artinya apa? Setiap keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam masalah diat. Akan tetapi ketika mereka tidak mampu dalam hal itu, maka seluruh kaum muslimin harus berupaya tolong menolong di antara mereka untuk mengentaskan dan menuntaskan permasalahan finansial yang dihadapi oleh saudara muslim mereka. Dan bagaimana lagi perjanjian ini dilakukan Nabi SAW, dan langkah-langkah strategis apa yang ditempuh oleh Nabi dalam upaya menciptakan stabilitas, keamanan, dan kondusivitas di wilayah ataupun di negara baru ini. Maka akan kita ulas lebih dalam setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, ketika Nabi SAW membuat satu piagam persekutuan di antara kaum muslimin dengan upaya-upaya mempersatukan kaum muslimin di atas tauhid, mempersatukan mereka di antara mereka dengan kerukunan yang bersumber dari ukhuwah Islamiyah, dan segala upaya-upaya yang dilakukan Nabi SAW agar jangan sampai mereka saling tolong menolong dalam kebatilan. Dan dalam fakta ini juga mengajak kaum muslimin untuk saling tolong menolong di antara mereka dalam kebenaran, dan bahu-membahu dalam upaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahu-membahu untuk mengentaskan permasalahan finansial di antara mereka. Dan luar biasa ma'asyiral muslimin, satu tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan mengikis rasa ego di antara sesama penduduk di masyarakat. Maka ini menghapuskan sekat-sekat jahiliyah, dan hal ini telah mendobrak sistem tatanan kehidupan masyarakat yang pada saat itu lebih dominan dengan yang kuat memakan yang lemah. Akan tapi Nabi berupaya membangun masyarakat yang saling bertumbuh dan saling membantu, di mana yang kaya memiliki kewajiban untuk membantu yang miskin, untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dan menghapuskan segala bentuk permusuhan di antara mereka dengan mengikat mereka dengan persaudaraan di atas Islam. Dan inilah nilai moral yang begitu sangat besar yang berimplikasi langsung dalam sistem kehidupan masyarakat, yang memiliki dampak yang signifikan terkait dengan perubahan menuju masyarakat yang maju. Bagaimana implikasi ataupun dampak yang disebabkan dari perjanjian ini? Bahwasanya hal ini berdampak dari rasa cinta kaum muslimin terhadap saudaranya, di mana mereka akan mendapatkan satu kebahagiaan ketika mendapatkan saudaranya kebahagiaan pula. Dan mereka merasa susah dengan kesusahan saudaranya dan berbahagia dengan bahagia yang didapatkan oleh saudaranya. Dan Nabi SAW juga menegaskan bahwasannya kriteria di antara seorang muslim yang baik bukanlah muslim yang paling giat ibadahnya. Kriteria seorang muslim yang memiliki tempat istimewa di hati Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah mereka yang banyak berderma, tidak. Akan tetapi indikasi kedekatan dan bagaimana hubungan baik seseorang itu dinilai dari bagaimana dia menjalin muamalah dengan saudaranya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan ataupun kejelekannya. Dan Nabi juga menegaskan juga bahwasanya sesama muslim untuk mereka tidak saling berdengki, tidak saling memusuhi, tidak saling untuk mencela satu dengan yang lainnya.
Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Nabi berkata, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi, serta jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal seorang muslim untuk memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan ini menjadi satu hal yang mengukuhkan eksistensi kehidupan masyarakat muslim, yang mengokohkan pilar-pilar peradaban masyarakat pada saat itu. Dan Nabi sukses dalam menempuhnya. Jadi ketika kita menginginkan sistem tatanan kehidupan masyarakat yang menuju masyarakat yang modern, masyarakat yang madani, tidak perlu kita mencari hal-hal di luar dari hal itu, dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Karena di dalam diri Nabi telah kompleks hal tersebut. Dan dalam sistem tatanan yang dibangun Nabi telah lebih dahulu mendahului pemikiran-pemikiran dari pemikir orang-orang barat sekalipun. Maka inilah literasi kita. Dan inilah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Yang ketika kita menginginkan hal itu untuk terjadinya perubahan di tengah masyarakat menuju sistem kehidupan masyarakat yang madani, maka upaya yang harus kita lakukan adalah mengupayakan sebagaimana yang diupayakan Nabi untuk membentuk sistem tersebut. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membangun sistem tatanan kehidupan masyarakat yang modern ini, yang dilakukan Nabi adalah menjalin persekutuan, perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Di mana tidak dipungkiri orang Yahudi adalah penduduk yang telah lama berdomisili di kota Madinah. Dan mereka memiliki pengaruh dalam ekonomi, dalam finansial, bahkan dalam urusan yang kaitannya dengan perdagangan. Maka Islam yang saat itu yang telah membersamai Nabi SAW mengambil sikap damai. Ini menunjukkan bahwasannya dakwah Nabi Muhammad SAW bukanlah dakwah kekerasan. Nabi SAW tidak anti Yahudi, tidak. Dan Nabi SAW berupaya untuk meminimalisir segala bentuk konflik yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan budaya ini. Dan yang pertama dilakukan Nabi membentuk piagam kesepakatan dengan orang-orang Yahudi dalam upaya saling bahu-membahu membantu untuk membentuk kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan adil. Yang dilakukan Nabi SAW dalam poin-poin ataupun kesepakatan yang dilakukan dengan orang Yahudi. Yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu kesatuan. Yaitu suku Yahudi Bani Auf yang terdiri dari 3 suku yang kita sebutkan tadi. Mereka memiliki akar keturunan dari atas mereka yaitu Auf, Bani Auf. Suku Yahudi Bani Auf mereka adalah satu kesatuan yang hidup berdampingan dengan kaum mukminin. Maka dari itu, kaum muslimin juga berlaku bagi mereka agama mereka, dan Yahudi berlaku bagi mereka agama mereka. Nabi menjamin kebebasan orang Yahudi untuk menjalankan agama mereka. Dan ini satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak memaksakan Islam kepada orang Yahudi. Dan Nabi SAW tidak memaksakan kepada mereka juga untuk berideologi dengan ideologi Islam. Akan tetapi Nabi memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah mereka. Dan mereka tidak akan diganggu dengan hal itu. Dan selanjutnya yang kedua, dalam poin kesepakatan itu, Nabi menegaskan juga sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka sendiri. Demikian pula kaum muslimin juga mengurusi nafkah mereka sendiri. Artinya ketika mereka menjalankan perdagangan, silahkan mereka berdagang. Silahkan mereka berniaga selama tidak ada unsur-unsur kezaliman dan hal-hal yang lainnya yang merugikan orang lain.
Nabi memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan roda perekonomian di antara mereka. Dan mereka dijamin keamanannya itu, untuk hal itu. Selanjutnya, Nabi juga menegaskan dalam perjanjian ini, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan orang yang memerangi penandatanganan lembaran perjanjian ini. Artinya apa? Piagam perjanjian ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Siapapun orang yang berupaya untuk memerangi isi perjanjian ini ataupun menghalang-halangi perjanjian ini, maka mereka secara bersepakat bersama untuk memerangi orang yang memerangi isi perjanjian ini. Ini merupakan satu langkah solidaritas. Satu langkah yang diambil oleh Nabi SAW untuk mengajak orang Yahudi untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Madinah. Jadi mereka bukan hanya penonton yang menyaksikan dari kejauhan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Nabi untuk menciptakan stabilitas. Bahkan Nabi mengajak mereka, ayo kita upayakan menciptakan stabilitas itu sendiri dengan bersinergi dan berkolaborasi di antara kita. Maka Nabi SAW menegaskan kepada mereka untuk konsisten dan komitmen terhadap perjanjian ini dan memerangi siapapun yang berupaya untuk memerangi dari perjanjian yang telah dituliskan antara Yahudi dengan kaum muslimin. Selanjutnya, di antara perjanjian yang dikukuhkan oleh Nabi SAW dalam perjanjian dengan orang Yahudi dalam Fakta Madinah ini, sesungguhnya seorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya. Karena pada saat itu orang-orang kaum muslimin memiliki sekutu. Begitu juga orang Yahudi memiliki sekutu. Dan Nabi menegaskan ketika mereka memiliki sekutu dan mereka sama sekali tidak membantu sekutunya untuk melakukan satu tindak kezaliman, maka tidak boleh kezaliman itu disematkan kepada sahabatnya. Dan ini merupakan landasan dasar dalam Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain selama dia tidak ikut bahu-membahu dalam dosa tersebut. Dan kemudian yang paling inti dalam perjanjian ini adalah Nabi SAW menegaskan bahwasannya apabila ada perselisihan yang tidak mampu untuk diselesaikan, baik di kalangan orang Yahudi ataupun antara Yahudi dengan kaum muslimin, maka dikembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya dengan apa? Mahkamah. Kaitannya dengan peradilan. Siapapun yang merasa terzalimi, siapapun yang ingin mencari keadilan, maka carilah keadilan itu dalam jalur resmi. Itu dalam bentuk apa? Berhukum dengan hukum Islam. Berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Karena Nabi sebagai seorang pemimpin, beliau juga sebagai seorang hakim yang memutuskan segala bentuk pertikaian dan persengketaan di antara masyarakat Madinah pada saat itu. Dan selanjutnya ma'asyiral muslimin, dalam perjanjian ini juga ditegaskan bahwasanya orang-orang Yahudi begitu juga kaum muslimin saling bahu-membahu untuk menjaga kota Madinah dari setiap gempuran dari orang-orang luar. Dan ini menjadikan sistem tatanan kehidupan masyarakat begitu sangat dinamis pada saat itu, begitu sangat stabil dengan perjanjian yang dikukuhkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi karakter orang Yahudi akan menyebabkan mereka mengingkari hal ini. Dan ma'asyiral muslimin, tibalah kita pada penutup dari segmen kali ini dan kita tegaskan bahwasannya Nabi SAW telah melakukan satu reformasi aturan, reformasi kebijakan untuk membentuk satu tatanan kehidupan masyarakat yang modern, yang madani dan berorientasi kepada kemajuan. Dan hal ini mengantarkan masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang menjadi teladan sampai saat ini. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, bagaimana langkah-langkah Nabi selanjutnya? Dan apa saja rintangan yang dihadapi Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah? Dan apa-apa saja yang terjadi
setelah Nabi SAW berdomisili di kota Madinah, maka tetap bersamai kami dalam segmen yang istimewa ini, dalam segmen Sirah Nabawiyah pada edisi-edisi berikutnya, dan kita akan kupas hal-hal yang menarik lainnya seputar Sirah Nabawiyah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih atas kebersamaan yang telah Anda berikan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.